Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wasilati Nafiah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sosial. Adakah yang tahu apa hubungan sosial itu? Jadi, hubungan sosial merupakan interaksi antar individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan lingkungannya, dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupannya. Hubungan sosial ini seringkali dikonotasikan dengan interaksi sosial. Keduanya memang terkait erat sebagai bentuk paling dasar dari hubungan sosial. Tidak ada hubungan sosial tanpa adanya interaksi sosial. Faktor-faktor pendukung terciptanya interaksi sosial, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terciptanya sebuah interaksi sosial, yaitu yang pertama, jumlah pelaku, yang kedua, kontak sosial, yang ketiga, yaitu komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berusaha untuk melakukan interaksi dengan manusia lain. Sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak ada manusia yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, interaksi sosial sangatlah penting. Terdapat 4 ciri-ciri sebuah interaksi bisa disebut sebagai interaksi sosial. Yang pertama, yaitu adanya pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Jika seseorang sendiri saja, maka tidak akan terjadi interaksi. Yang kedua, yaitu adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol yang digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. Bahasa bisa lisan atau yang bisa disebut verbal, bisa bahasa isyarat ataupun non-verbal. Yang ketiga, yaitu adanya dimensi waktu. Interaksi sosial bisa terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Yang keempat, yaitu ada tujuan-tujuan tertentu. Interaksi sosial terjadi karena para pelaku interaksi sosial memiliki tujuan dalam menjalin sebuah interaksi. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ada 2 syarat utama, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan bertemunya 2 pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat ataupun langsung maupun dengan alat atau secara tidak langsung, seperti telepon, SMS maupun media sosial. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Proses komunikasi ada 2 bentuk, yakni verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan lisan dan tulisan, sedangkan non-verbal menggunakan simbol-simbol, misalnya gestur tubuh dan bahasa isyarat. Apa sih pentingnya interaksi sosial itu? Sebenarnya, sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dengan melakukan interaksi sosial, kita bisa saling membantu kepada orang lain supaya bisa tetap bertahan hidup. Sebagai contoh, ketika lapar, tentunya kita tuh memerlukan makanan yang bisa dibeli di pedagang. Nah, pedagang pun juga mendapat keuntungan dari uang yang kita bayar. Jadi, adanya hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya. Tapi ingat, interaksi sosial tidak hanya terjadi antara individu dengan individu saja, namun bisa juga antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok lain. Begitu. Manfaat dari interaksi sosial, yaitu yang pertama, membangun relasi antar manusia. Manfaat dari interaksi sosial bagi kehidupan manusia adalah untuk membangun relasi atau hubungan antar manusia. Yang kedua, yaitu membangun kepercayaan. Yang ketiga, membantu dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, yaitu meningkatnya aksi solidaritas dan rasa kepedulian dalam masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.